Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, belajar teman-teman semuanya, adik-adik semuanya. Kita bertemu lagi untuk mata kuliah statistika sosial. Kini, untuk pertemuan atau untuk materi ketiga, yaitu terkait dengan, ukuran pemusatan data. Setelah di pertemuan pertama kita belajar tentang apa itu data, apa itu statistika, kemudian, pertemuan kedua materi kedua, yaitu tentang distribusi frekuensi atau, misalkan terdapat suatu data, kemudian diminta untuk menyusun tabelnya atau penyajiannya, itu seperti apa. Nah, itu sudah teman-teman pelajari semua di pertemuan sebelumnya. Untuk kali ini yaitu tentang ukuran pemusatan data. Apa itu ukuran pemusatan data? Ukuran pemusatan data itu ada 3 yang akan kita pelajari, yaitu ada median atau nilai tengah, ada modus atau nilai yang sering muncul, dan ada min atau rata-rata. Akan tetapi untuk pertemuan ini, kita hanya akan membahas tentang median dan modus saja. Untuk min atau rataan atau rata-rata, itu akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Baiklah, nah kita masuk ke yang pertama yaitu median atau nilai tengah. Median adalah sebuah nilai dari data yang berada di tengah-tengah. Dengan catatan nilai dari data itu harus diurutkan terlebih dahulu dari data yang terkecil sampai dengan data yang terbesar. Kata kuncinya di sini adalah median itu merupakan nilai tengah. Kemudian untuk menentukan kelas mediannya atau untuk menentukan mediannya, kita harus mengurutkan data terlebih dahulu, yaitu dari data terkecil sampai dengan data terbesar, begitu. Oke, kita ketahui bahwa data di statistika ada 2, yaitu ada data tunggal, ada data kelompok. Maka untuk mediannya juga ada 2, yaitu data tunggal serta nanti akan ada data kelompok, begitu. Oke, yang pertama dulu yaitu data tunggal. Data tunggal untuk mencari mediannya ada 2, yaitu misalkan data tersebut adalah ganjil atau misalkan data tersebut adalah genap. Untuk ganjil bisa menggunakan rumus ini. ME atau median adalah X setengah kali dalam kurung N ditambah 1. Untuk median data genap, XN per 2 ditambah X dalam kurung N per 2 ditambah 1 dibagi dengan 2. Nah, ini bagaimana penggunaannya? Kita langsung ke contoh soal saja supaya teman-teman tidak bingung. Oke, misalkan di sini ada yang A. Tentukan median dari data yang A 10, 7, 9, 7, 9, 8, 9. Yang B 4, 2, 5, 3, 7, 6. Oke, kita kerjakan dulu yang A. Tadi untuk menentukan median, kita harus mengurutkan data tersebut terlebih dahulu. Mulai dari yang terkecil. Kita lihat untuk yang A berarti data terkecilnya adalah 7, 7, ada 8, ada 9-nya 3 kali, kemudian 10. Kita hitung banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, berarti N-nya atau banyaknya data itu adalah 7 atau dia ganjil. Kalau ganjil, kita menggunakan rumus yang atas. Median adalah X setengah dikali N ditambah 1. Oke, X tetap karena nanti data keberapanya. Setengahnya tetap, N-nya tadi adalah 7. Berarti di sini dituliskan 7. Atau saya coret-coret ya. Saya pakai pen aja untuk menjelaskan. Sebentar, saya siapkan dulu pennya. Sambil teman-teman juga dicoba untuk menghitung. Oke, kita ingat tadi datanya yang pertama itu adalah ada 10,
Tadi ada datanya adalah 10. Selanjutnya ada 7, ada 9, ada 7, ada 9, ada 8, ada 9. Oke. Nah, dari data ini langkahnya tadi kita harus mengurutkan terlebih dahulu. Jadi datanya itu ada, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sudah. Kalau kita urutkan akan menjadi 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10. Oke. Kemudian kita tulis rumus mediannya untuk data ganjil, yaitu X1/2 N ditambah dengan 1. Oke, kita lihat sekarang. X-nya tetap X1/2. N-nya tadi adalah 7 atau ganjil. 7 ditambah 1, yaitu X setengah kali 7 tambah 1 adalah 8. X 8 dibagi dengan 2 adalah 4. X 4. Nah, ini adalah X4. Kita cari X4 atau X4 ini adalah data ke-4. Data ke-4 berarti 1. Ini adalah data ke-1. Ini adalah data ke-2. Ini adalah data ke-3. Ini adalah data ke-4. Berarti mediannya itu adalah, data ke-4-nya adalah 9, atau median adalah 9. Nah, ini adalah median untuk data ganjil, untuk data tunggal. Begitu. Oke, selanjutnya saya save dulu. Untuk selanjutnya kita kembali ke PDF-nya untuk yang soal data. Nah, kita lihat yang B, soal data genap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Datanya adalah ada 6. 4, 2, 5, 3, 7, 6. Nah, kita kembali ke Paint. Kita tulis lagi soalnya. Tadi soalnya adalah ada 4, kemudian ada 2, ada 5, ada 3, ada 7, ada 6. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mengurutkan. Mengurutkan berarti yang pertama ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 atau genap. Ya. Kemudian kita tuliskan rumus untuk median data genap. Median data genap itu rumusnya adalah X N/2 ditambah X dalam kurung N/2 ditambah dengan 1. Dibagi dengan 2. Kita lihat. Kita sudah punya N-nya tadi. X, N-nya berapa? N-nya 6. 6/2 ditambah X 6/2 ditambah dengan 1/2. 6/2 adalah 3. X3 ditambah X dalam kurung 3 ditambah dengan 1/2. Nah, saya lanjutkan di sini. Berarti X3. X3 ditambah dengan X4/2. Kita lihat X3 artinya adalah data ketiga. 1, 2, 3, 4. Tulis. Ditambah X4-nya adalah 5.
X, X3-nya 4, X4-nya adalah 5. Kita lihat. X3 1, 2, 3. 3. Berarti data ketiganya adalah 4, X4-nya adalah 5. 3, 4. Nah, data keempatnya adalah 5 dibagi dengan 2. Maka 4 tambah 5, 9 per 2. Itu adalah 4,5. Mediannya berapa? Mediannya adalah 4,5. Begitu. Oke. Untuk median data tunggal seperti itu. Kita kembali ke PDF-nya. Atau ke LK-nya. Nah, jadi di sini tadi ini sudah terjawab. Untuk yang data ganjil mediannya adalah 9. Untuk yang data genap mediannya adalah 4,5. Silakan nanti diketikkan ya, dituliskan sendiri. Kemudian ada median data kelompok. Nah, median data kelompok itu dibagi menjadi 2, yaitu median setiap interval. Kita tahu kemarin di distribusi frekuensi itu adalah intervalnya setiap data atau setiap kelas, begitu. Jadi kalau median setiap interval itu berarti nilai tengah dari interval kelas ke berapa saja. Misalkan dari contoh ini, tentukan median dari setiap interval data berikut. Oke, median setiap interval berarti nanti akan ada median di 47 sampai 49. Ada median dari 50 sampai 52. Ada median dari 53 sampai 55. Dan ada median dari 56 sampai 58. Yang terakhir adalah median dari 59 sampai 61. Untuk menyelesaikan ini, bisa digunakan rumus nilai tengah kelas ke I atau nilai tengah dari interval kelas ke I itu adalah nilai interval terendah ditambah nilai interval tertinggi dibagi dengan 2. Langsung ke contohnya. Tadi datanya adalah 47 ditambah 47 sampai 49. Oke. Kita untuk menghitung median terbebas dulu dari frekuensi. Untuk yang median kelas interval ini ya. Berarti kita menggunakan rumus yang atas untuk median kelas pertama, yaitu 47 ditambah 49 dibagi dengan 2. Ada 48. 50 ditambah dengan 52 dibagi dengan 2, yaitu 51. Kemudian 53 ditambah dengan 55 dibagi dengan 2, yaitu ada nanti 54. 56 ditambah 58 dibagi 2, dan seterusnya sampai data kelas ke I yang terakhir, begitu. Jadi saya jelaskan sekali lagi, median untuk data kelompok ada 2, yaitu median dari setiap interval dan juga nanti adalah median secara keseluruhan. Untuk median kelas interval itu diperoleh dari nilai interval terendah ditambah nilai interval tertinggi dibagi dengan 2. Atau tepi kelas bawah terendah ditambah dengan tepi kelas bawah teratas dibagi dengan 2. Gampang saja. Oke, ini adalah untuk median setiap interval. Selanjutnya, median semua kelas. Nah, ini yang butuh pemahaman. Saya harap teman-teman di sini semua fokus. Saya akan menjelaskan mulai dari rumusnya sampai pada nanti akan ada contoh soalnya ya. Nih, rumusnya adalah ini. Kita ngambil data yang teratas. Data yang ini tadi. Kita tetap akan ngambil data pada contoh yang kelas interval. Rumus untuk median semua kelas yaitu TB. Nah, ditambah dengan I dikali dengan N per 2 dikurangi F dibagi dengan FM. Nah, ini apa? Keterangannya ada di bawah. TB itu adalah tepi bawah kelas median. Kemudian I itu adalah interval kelas. N itu adalah banyaknya data. F
atau F besar yang di sini itu adalah frekuensi kumulatif atau frekuensi sebelum kelas median, dan FM ini adalah frekuensi kelas mediannya. Oke, saya akan langsung ke coret-coretannya supaya teman-teman lebih paham. Kita akan telaah satu-satu dari soal yang di atas ya. Ini saya save dulu. Oke, kita kembali ke soalnya. Tadi soalnya saya tuliskan di sini lagi. Berat. Jadi intervalnya yang pertama adalah 47. Saya ulangi. Kurang lebar sebentar. Jadi ada berat, intervalnya adalah 47 sampai 49. Yang kedua 50 sampai 52. Yang ketiga 53 sampai 55. Yang keempat 56 sampai 58. Yang kelas terakhir 59 sampai 61. Oke. Kemudian di sini adalah ada frekuensinya. Frekuensi. Dituliskan lengkap frekuensinya di sini ada 2, 4, 6, 3, 5. Oke, ini adalah datanya. Selanjutnya kita tulis dulu rumusnya supaya tidak bingung. Rumusnya tadi adalah atau median adalah TB atau tepi bawah kelas mediannya nanti ditambah dengan I atau interval setiap kelas dikali dengan N/2 dikurangi F dibagi dengan FM atau frekuensi kelas median. Oke, dari sini kita harus cari satu-satu. Ya, kita harus cari satu-satu. Yang pertama, kita cari dulu kelas mediannya. Yang pertama, kita cari atau saya tulis saja. Kelas median. Supaya kita tahu tepi bawah kelas mediannya di mana, frekuensi mediannya nanti di mana. Kelas median itu cara mencarinya adalah N dibagi dengan 2. Sama dengan N/2. Kita hitung N-nya berapa? 2 ditambah 4 adalah 6. 6 tambah 6, 12. 12 tambah 3, 15. 15 tambah 5 adalah 20. Berarti di sini N sama dengan 20. Atau di sini kelas mediannya adalah 20 per 2 sama dengan 10. Kita cari di frekuensinya yang jumlah totalnya 10. 2 ditambah 4 ini adalah 6. 6 ditambah dengan 6 ini adalah 12. Berarti kelas mediannya itu ada di kelas ke-3. Ini kelas median. Saya ulangi. Cara mencari kelas median menggunakan rumus N dibagi dengan 2. N adalah banyaknya data.
Banyaknya data tadi ada berapa? 20. 20 dibagi dengan 2 menghasilkan 10. Kita lihat sekarang. 10. Nah, 10 ada di mana letaknya? 10 kita lihat di frekuensinya. 2 tambah 4, 6. 6 ditambah dengan 6, 12. Nah, 10 letaknya kan berarti di antara 1, 2, 3 ini. Atau di data ke-1, data kedua, data ketiga. Berarti dia di antara data ketiga. Nggak tahu nanti di 53-nya, 54 atau 55-nya. Ya, jadi kelas mediannya adalah di kelas ketiga. Oke, selanjutnya kita cari tepi bawah. Kita tadi sudah punya kelas mediannya, yaitu di sini. Berarti kita tulis tepi bawah kelas median itu adalah 53, tepi bawah rumusnya adalah 53 dikurangi dengan 0,5 sama dengan 5. Nah, ini rumusnya adalah ini interval terendah 0,5 ini sudah ada. Berarti 52,5. Sekarang tepi atas kita lihat. Tepi atasnya kita lihat interval teratas dari kelas mediannya berapa? 55 dikurangi atau ditambah dengan kalau tepi bawah dikurangi, kalau tepi atas ditambah 0,5 berarti 55,5. Nah, selanjutnya kita cari panjang interval. Tepi bawah kita sudah punya, sekarang kita cari interval. Interval itu adalah tepi atas dikurangi tepi bawah, yaitu 55,5 dikurangi 52,5. Ini adalah 3. Jadi intervalnya nanti adalah 3. Itu. Kemudian kita cari I sudah, N tadi sudah ada, ini sudah ada, selanjutnya adalah F. F tadi kalau kita ingat adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ini adalah frekuensi sebelum kelas median. Oke, frekuensi sebelum kelas median kita tahu kelas mediannya adalah di kelas ketiga. Frekuensi sebelumnya adalah 2 dan 4. 2 ditambah 4. Atau ini saya kasih keterangan kelas kedua dan kelas ke-1. Frekuensinya ini ya. Berarti adalah 6. Kemudian yang terakhir ini sudah ada, kita ke FM. FM itu adalah frekuensi kelas mediannya berapa? Ada 6. Oke. Kemudian tinggal disubstitusikan atau dimasukkan ke rumusnya. Kalau sudah ketemu semuanya. Median, saya tulis median atau ME. Saya ulangi lagi, TB ditambah I N per 2 dikurangi F per FM. Oke. TB-nya tadi adalah 52,5. Ditambah I-nya adalah, I-nya tadi ada 3, N-nya 20 per 2, F-nya tadi ada 6 per 6. Oke, sekarang dihitung. Saya lanjutkan di sini, 52,5 ditambah 3, 20 dibagi 2, 10 kurangi 6, 4 per 6. Ini saya langsungkan ya, ini 10, ini 10 dikurangi 6, 4 diper 6. Oke, kita hitung 52,5 ditambah, ini dioperasikan 3 kali 4, 12. 12, ini dikali, ini dibagi dengan 6, sama dengan 52,5 ditambah 12 bagi 6, 2, sama dengan kalau ditambahkan 54,5. Nah, ini adalah nilai mediannya. Kita cek sekarang, apakah 54,5 ini berada di kelas median yang tadi. Kita lihat datanya. Ini kelas mediannya tadi ya.
Mediannya antara 53 sampai dengan 55. Nah, 54,5 berada di antara 53 dan 55. Maka mediannya yaitu 54,5. Seperti itu, teman-teman. Oke, silahkan ini diulangi pemahamannya, di videonya diputar berkali-kali supaya lebih paham gimana itu median. Oke, kemudian untuk median ini kita kembali LK yang ada di PDF. Oke, ini sudah terjawab. Tadi di sini adalah 54,5. Untuk selanjutnya itu ukuran pemusatan data yaitu modus. Atau modus merupakan nilai yang sering muncul dari suatu data. Oke. Sama juga di modus kita harus mengurutkan terlebih dahulu dari data terkecil sampai dengan data terbesar. Oke, pernyataan di sini ada suatu data dapat saja memiliki lebih dari satu modus atau kadang-kadang tidak memiliki modus sama sekali. Untuk lebih jelasnya, kita ke pembahasan selanjutnya. Sama halnya dengan median tadi, modus suatu data ada dua juga, modus data tunggal dan juga modus data kelompok. Modus dari data tunggal dapat ditentukan langsung. Yang jelas kita harus mengurutkan terlebih dahulu. Jangan lupa itu. Kalau data kelompok, kita menggunakan rumus. Ini rumusnya. Modus adalah, di sini ada TB. TB itu adalah tepi bawah. K. K di sini adalah panjang kelas atau sama dengan interval. K itu adalah interval. D1. D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kalau D2, selisih kelas modus dengan kelas setelahnya. Nah, untuk lebih pahamnya, kita ke contoh soal. Nah, kita lihat di sini. Kalau ini langsung saja. Kebetulan di sini datanya sudah urut. Kita lihat untuk yang pertama, modus itu adalah data yang sering keluar. Kita lihat untuk soal yang A, datanya ada 3, ada 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7. Yang sering muncul apa di sini? Yang sering muncul adalah 6 karena dia 3 kali, yang lainnya hanya 2 kali. Yang 3 juga 1 kali, berarti modusnya adalah 6. Yang kedua atau yang B, kita lihat 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10. Berarti modusnya di sini ada 2 karena di sini yang sering muncul ada 2 yaitu 7 dan 8. Oke, berarti modusnya ada 7 dan 8. Selanjutnya yang ini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Ini tidak memiliki modus karena semuanya hanya keluar 1 kali. Ya, tidak ada yang sering muncul. Jadi data tersebut tidak memiliki modus. Oke, itu untuk yang data tunggal, gampang sekali. Selanjutnya data kelompok, kita menggunakan rumus yang tadi. Ini adalah datanya. Kita lihat ada data tinggi badan. 141, kelas pertama 141 sampai dengan 145. Kelas terakhirnya yaitu 171 sampai dengan 175. Kemudian langkahnya sama dengan median. Gampangnya kita harus menentukan terlebih dahulu menuliskan rumusnya, kemudian mencari unsur-unsur yang ada di rumus, baru nanti unsur-unsur tersebut yang sudah kita peroleh kita substitusikan ke rumus dan dihitung. Oke, saya akan kembali ke coret-coret tadi. Bentar, saya siapkan. Kita tulis datanya terlebih dahulu. Saya tuliskan di sini datanya. Tadi ada tinggi.
Tingginya tadi intervalnya adalah 141 sampai 145. Selanjutnya 146 sampai dengan 150. 151 sampai dengan 155. 156 sampai dengan 160. 161 sampai 165. 166 sampai 170. 171 sampai 175. Ini adalah kelasnya. Berarti ada berapa kelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelas. Sekarang kita tulis frekuensinya. Tadi ada, nah ini frekuensi. Ada 4, 7, 12, 13, 10, 6, 3. Kita hitung banyaknya data ada berapa sekalian ya. Atau N-nya adalah 4 tambah 7. Itu adalah 11. Kemudian 4 tambah 7, 11, 11 tambah 12, 23, 23 tambah 13, 36, 46, 49, 55. Oke, sekarang kita lihat atau kita tulis dulu rumusnya. Tadi rumusnya adalah di sini ya, modus sama dengan tepi bawah ditambah K atau interval dikali D1 per D1 ditambah dengan D2. Oke, kita lihat. Sekarang kita lanjut. Kita cari dulu tepi bawahnya. Tepi bawah. Nah, untuk menentukan tepi bawah, kita lihat dulu di sini frekuensi yang paling banyak. Ya. Oke, frekuensi yang paling banyak di mana? Yaitu di 13. Ini adalah kelas modus. Kelas modusnya berarti tadi untuk mencari tepi bawah, itu rumusnya adalah 1, berarti data terkecil atau data paling bawah dikurangi 0,5. 156 kurangi 0,5 sama dengan 155,5. Selanjutnya langsung tepi atasnya. Tepi atas tadi berarti 160 ditambah 0,5 yaitu nih, maaf ini saya kurang apa itu 1 kurang 1 ya. 155,5. Oke, yang ini atau saya tulis lagi 155,5. Yang ini 160,5. Kalau sudah kita cari intervalnya. Intervalnya berarti atau K atau interval. Ini atau ya. Sama dengan 160,5 dikurangi 155,5. Yaitu ada 5. Kita lihat sekarang D1. D1 itu adalah frekuensi sebelum kelas modus. Frekuensinya kelas modus tadi berapa? Kita lihat frekuensi kelas modus itu adalah 13. Frekuensi sebelumnya berapa? Dikurangi. Nah, ini ada 12. Sama dengan 1. D2. Kalau tadi D1 sebelum kelas modus, frekuensi D2 itu adalah frekuensi setelah kelas modus. Yaitu, ini kita lihat setelah kelas modusnya adalah ada 10. Yaitu 3. Nah, kita sudah punya unsur-unsurnya. Sekarang kita masukkan atau kita substitusikan ke rumus. Modus sama dengan TB ditambah K D1 per D1 ditambah D2. Oke. Tepi bawahnya berapa tadi? Tepi bawahnya adalah 155,5 ditambah K atau intervalnya adalah 5. D1-nya tadi 1
C1 tambah C2-nya 1 ditambah 3. Oke, kalau sudah 155,5 ditambah 5 dikali dengan 1/4. 155,5 ditambah 5/4. 5/4. 155,5 ditambah 5 bagi 4 1. 1,25. Berarti 156 155,5 ditambah 1,25. Ini koma 1. 156,75. 156,75. Ini adalah modusnya. Kita lihat di sini. Apakah 156,75 ada di sini? Ternyata iya. Tadi modusnya adalah 156,75. Oke, begitu untuk perhitungan modus pada kelas pada data kelompok atau data kelas seperti ini ya. Oke, kembali ke soal. Kita lihat. Nah, untuk modus itu tadi ada 156,75. Oke, baiklah. Sepertinya untuk penjelasannya ini silakan bisa diulang berkali-kali untuk penjelasan median dan modus, data tunggal maupun data kelompok. Kemudian teman-teman sebagai latihannya silahkan dikerjakan 2 latihan ini. Ditulis tangan saja, yang dikumpulkan adalah dalam bentuk foto. Kerjakan sendiri sesuai dengan pemahamannya sendiri. Ini ada dua soal, ada data tunggal dan juga ada data kelompok. Silakan menggunakan rumus yang sudah saya jelaskan tadi itu. Gitu. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Untuk penjelasan hari ini, selanjutnya silakan teman-teman belajar. Kemudian silahkan teman-teman bisa memutar berkali-kali video ini supaya lebih jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.